Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fabelan TV, di sini saya Dita Fitriawati sebagai host pada kegiatan kali ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ibu kota negara, konsep dan dampak lingkungan yang dihadapi. Lewat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2022, yang mana Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN resmi disahkan menjadi undang-undang. Nantinya Ibu Kota Negara akan terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang akan dinamai dengan Nusantara. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita, yakni Bapak Dr. Chairul Amin, Sarjana Sains, Magister Manajemen selaku dosen dan Wakil Dekan 3 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Bapak Chairul Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Pak perkuliahannya di Fakultas Geografi sendiri? Iya, masih daring. Masih daring. Minggu ini. Ya. Baik Pak. Di sini kita akan sedikit membahas dan juga berbincang-bincang mengenai pemindahan ibu kota baru, dampak dan juga masalah yang akan dihadapinya. Apa yang menjadi harapan Bapak setelah ibu kota negara baru ini akan dipindahkan, Pak? Ya, kalau sebagai warga negara ya, harapannya ya Indonesia semakin maju. Ya. Meskipun secara umum ya menurut saya memang ibu kota negara Indonesia ini memang ya harus pindah dengan berbagai alasan. Tapi menurut saya tidak harus sekarang. Harus pindah tapi tidak harus sekarang. Gitu. Iya. Tapi memang nampaknya Pak Presiden kan memang secara politik sudah punya senjata ampuh ya, karena sudah disahkan undang-undangnya oleh DPR dan itu sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi, hanya 1 fraksi yang menolak. Kalau hukum demokrasi ya memang ya, yang berjalan adalah yang suara terbanyak kan begitu. Dan kalau sudah disahkan seperti itu, ya memang mau tidak mau memang ya sudah harus dijalankan. Tetapi kapannya itu menurut saya masih bisa didebatkan gitu. Karena ya memang secara kajian kebencanaan ya, kemudian kajian pembangunan dan seterusnya itu memang sudah saatnya ya ibu kota kita sudah seharusnya pindah, tetapi menurut saya tidak sekarang. Begitupun Indonesia, Mbak. Jadi Indonesia saat ini itu sedang pada masa bonus demografi. Anda mungkin pernah dengar ya, bonus demografi. Jadi di mana di saat-saat ini sejak tahun 2020 ya sampai nanti 2045 puncaknya kita akan kebanjiran penduduk usia produktif. Sangat banyak, kaum milenial, kaum muda ya. Itu disebut bonus karena kita punya potensi tenaga kerja yang melimpah. Tetapi ingat bahwa bonus itu justru akan menjadi bencana demografi ketika ya kaum muda produktif itu tidak berpendidikan dan tidak sehat. Lalu menurut Bapak sendiri urgensi di bidang lingkungannya itu apa, Pak? Ketika ibu kota dipindahkan. Kalau dari sisi lingkungan, jadi kalau kita tahu Kalimantan itu kan terbentuk bukan karena proses seismik ya, bukan karena tumbukan antar lempeng gitu. Kalau Pulau Jawa dan Sumatera itu memang terbentuk karena tumbukan antar lempeng antara Asia dan Eurasia gitu ya, sehingga banyak gunung di Jawa dan Sumatera. Sementara di Kalimantan ini terbentuk karena tanah gambut dan seterusnya ya, yang tertekan sehingga di sana memang tidak ada gunung berapi. Secara kebencanaan memang di sana lebih aman, dari tsunami sana aman.
dari gunung berapi di sana aman, tapi dari banjir belum tentu ya. Pak Jokowi kan jelas ya ketika pidato itu menyatakan bahwa kita mau pindah ibu kota antara lain karena supaya terjadi pemerataan pembangunan. Selama ini kita terlalu Jawa sentris ya. Jawa luar Jawa terjadi kesenjangan, Indonesia Barat, Indonesia Timur terjadi kesenjangan. Makanya ibu kota mau dipindah ke Kalimantan gitu, yang merupakan titik tengah katanya ya dari Indonesia dan dari sisi kebencanaan lebih aman. Tapi ini kesalahan berpikirnya di situ adalah bahwa pemerataan itu tidak harus dalam bentuk perpindahan fisik sebetulnya. Justru yang lebih penting adalah sistem yang lebih adil. Ya. Ibu kota diletak di mana saja asal sistemnya pemerintahan itu adil, saya yakin akan ya terjadi pemerataan pembangunan. Ya, pertanyaannya apakah misalnya ya ibu kota Amerika itu ada di tengah-tengah Amerika? Jadi justru yang lebih penting dan yang lebih terjangkau adalah bagaimana membangun sistem pembangunan yang adil. Dan dampak lingkungan tadi ya, jelas nanti meskipun ya dari pidato Pak Presiden itu katanya akan membangun kota hutan ya, apa bahasa Inggrisnya itu ya, Forest City ya, 60% itu berupa hutan ya. Meskipun janjinya seperti itu, tapi ya memang agak sulit mewujudkan kota-kota yang seperti itu ya, apalagi kalau ditekan dengan pembangunan infrastruktur, kemudian di sekelilingnya ada banyak tambang ya kan, di Kalimantan itu kan banyak tambang yang terus saja menggerogoti hutan di sana ya. Itu ya saya mengkhawatirkan ya deforestasi akan semakin besar di sana. Lalu mengenai aktivitas pertambangan tadi Pak, otomatis kan ibu kota negara dipindah, nanti akan adanya kepadatan penduduk. Lah, nanti itu kegiatan pertambangan kira-kira menurut Bapak sendiri masih tetap dijalankan atau akan terhambat Pak? Ya, kalau pertambangan itu kan ya kalau dia masih ada tambangnya pasti akan dikeruk terus ya. Akan jalan. Nah, masalah lain akan muncul tadi ya, tekanan penduduk ya. Tekanan populasi, pertumbuhan penduduk yang mungkin akan meningkat cukup drastis di kawasan ibu kota itu akan menekan lingkungan sekitar. Jadi kebutuhan air bersih, kemudian sampah, kemudian kebutuhan yang lain ya, yang tentu akan ya mungkin kalau ternyata nanti tumbuhnya seperti Jakarta ya akan mengulang kesalahan yang sama. Ini kan Kalimantan dikatakan sebagai paru-paru dunia hutannya Pak. Otomatis nanti akan ada pembabatan hutan. Nah, dampak lingkungannya itu seperti apa Pak untuk Indonesia sendiri? Iya, jadi kita ini memang salah satu paru-paru dunia ya, selain Brazil gitu ya. Kita punya hutan hujan tropis yang persentasenya masih cukup banyak ya. Tetapi kita terancam oleh satu yang terutama adalah pertambangan tadi ya, di Kalimantan terutama yang. Kemudian perkebunan sawit ini juga mengancam juga ya, menggerogoti hutan kita. Nah sekarang ke depan mungkin ya ibu kota baru ini juga akan ikut-ikutan menekan semakin menggerogoti tutupan lahan berupa hutan di Kalimantan ya. Ketika ibu kota pindah kan tentu akan menarik banyak migran ya, penduduk pertama mungkin ya pegawai pemerintah dulu ya,
nanti akan disusul oleh para penjual bakso, mie ayam, pegawai yang butuh jajan kan. Terus pendidikan, fasilitas pendidikan, nanti guru-guru, ya kan, fasilitas yang lain dan seterusnya. Akhirnya akan terus berkembang menjadi sebuah kota yang tentu akan menekan terhadap hutan yang ada di sana. Lalu untuk peran masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi seperti itu bagaimana, Pak? Ya, saya justru mengharap banyak itu kepada mahasiswa. Ya. Karena mahasiswa ini kan kaum muda, kemudian punya semangat yang tinggi begitu, kemudian dia tidak punya beban ya, tidak punya beban beban ekonomi maupun beban sosial, beban politik dan seterusnya, sehingga dia bisa bebas bersuara. Sehingga saya mengharap masyarakat terutama kaum intelektual muda di kemahasiswaan, di mahasiswa pada umumnya di seluruh Indonesia ini belum terdengar suaranya ya terhadap isu pemindahan ibu kota ini. Ya saya khawatir itu kalau tidak ada kontrol dari masyarakat. Pertama saya harap dari mahasiswa. Yang kedua adalah ya dari akademisi ya, orang cerdik cendekia intelektual ya, yang berani bersuara misalnya, ya berani yang punya saluran ya untuk bersuara begitu. Jadi mengemukakan pendapat meskipun memang ada risiko ya. Ya kalau pendapat saya tadi, jadi ibu kota memang harus pindah, tetapi tidak sekarang. Berbicara mengenai mahasiswa itu sendiri, Pak, kan sekarang itu mahasiswa terlalu acuh dengan kebijakan pemerintah. Ketika disuruh aksi, ngapain kamu ikut aksi? Yang penting foto, yang penting pokoknya status lah, Pak. Nah, pesan Bapak terhadap kaum muda mahasiswa ataupun milenial itu bagaimana, Pak? Agar membangkitkan semangat mereka untuk peduli terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin agak membelok. Ya, pertanyaan yang bagus ini, relevan dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya anak muda sekarang harus kreatif ya dan inovatif dalam menyampaikan aspirasinya. Sekarang sudah nggak zamannya lagi demo turun ke jalan menurut saya, karena pemerintah sebetulnya butuh ya penyeimbang, kekuatan penyeimbang agar tidak oleng dan kalau nggak seimbang pasti akan oleng suatu saat. Nah, mahasiswa ini saya harapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang meskipun memang masih secara sporadis ya, tapi ini masih ada harapan. Jadi ini kan isunya dibangun di kawasan hutan ya Pak ya. Lalu bagaimana sih Pak untuk meminim dampak kerusakan hutan itu sendiri? Faktor apa saja yang dibutuhkan? Ya, ini master plan-nya sudah jadi ya, sudah ada. Saya yakin kalau Pak Presiden bisa menyatakan bahwa ini akan menjadi forest city, kemudian ramah lingkungan, energi yang digunakan sebagian besar adalah renewable energy menggunakan tenaga air ya. Listrik yang dibangun bukan menggunakan tenaga batu bara ya, pakai kayak air katanya begitu, membangun bendungan yang besar. Kemudian banyak kendaraan-kendaraan yang akan berlalu lalang di sana, sebagian besar nanti katanya adalah kendaraan umum begitu ya. Kemudian jalan-jalan itu diutamakan untuk pejalan kaki gitu. Nah itu saya pikir kalau dari segi perencanaannya sudah matang, sudah bagus ya. Makanya menurut saya ya ibu kota harus pindah ya. Karena Jakarta ya sudah mengalami masalah banyak, tapi masih bisa ditempati gitu sampai sekarang. Tetapi tidak sekarang pindahnya. Nunggu nanti kalau ekonomi sudah baik, kalau kita sudah punya uang 80% uang kita sendiri, hingga bisa ngatur yang lain ya.
nunggu itu. Jadi menurut saya ya oke lah, sudah ada undang-undang IKN, kita sudah nggak bisa ya secara politik hukum sudah pasti itu akan berjalan, tapi oke lah Bu Jokowi yang bangun peletakan batu pertama aja, nanti nabung lagi ya, biar anaknya lulus kuliah dulu gitu, biar anak-anaknya pinter-pinter dulu, nanti kalau sudah pinter semua baru bangun rumah, baru bangun uangnya sudah kumpul. Itu biasanya. Baik teman-teman, jadi kesimpulan pada dialog kali ini adalah ibu kota harus pindah tapi tidak sekarang, karena nantinya akan berpengaruh terhadap ekonomi negara. Entah itu yang terkuras uang sosial, uang kesehatan, dan juga pendidikan, terutama di bidang pendidikan, karena Indonesia memerlukan intelektual yang harus melek terhadap politik-politik dan juga kebijakan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.